Pemuda melemparkan jala ke laut. Dia menarik keluar seekor kerang laut yang berkilauan emas. Namun dia tidak berniat membawa pulang. Dia memilih untuk langsung melemparkannya ke laut. Kemudian dia melemparkan jala lagi. Namun yang ditarik keluar masih sama kerang laut tadi. Agar bisa menangkap ikan, dia membawa perahu ke tempat yang jauh dari rumah. Namun kerang laut ini seolah-olah selalu mengikutinya. Sekali lagi, pemuda menariknya keluar. Pemuda menduga dia pasti ingin membawanya pulang. Maka dia meletakkan kerang laut itu di dalam keluarga yang miskin dan kelahiran yang tidak menguntungkan. Tidak sedikit pun memengaruhi hidupnya. Setiap kali pemuda pulang dari menangkap ikan, dia akan menggantung jala di pohon di halaman untuk dikeringkan. Ketika pemuda bersiap-siap pulang untuk memasak, dia membuka pintu dan melihat, meja sudah dipenuhi dengan berbagai hidangan. Dia menggosok-gosok matanya. Dia pikir dia sedang bermimpi. Namun saat dia mendekat, baru sadar bahwa semuanya nyata. Yang aneh adalah, dia melihat sekeliling tapi tidak ada orang. Dan di pantai itu hanya ada dia sendiri. Dia pikir pasti ada yang salah masuk pintu. Salah memasak. Maka dia duduk di tangga depan pintu. Menunggu orang itu muncul lagi. Tapi dia terus menunggu sampai malam tanpa ada yang datang. Di bawah cahaya bulan yang terang, hanya ada bayangan kesepian dirinya. Keesokan harinya, pemuda tidak ingin makanan terbuang. Jadi dia makan terlebih dahulu. Lalu dia mengangkat tongkat bambu. Seperti biasa, dia pergi melaut untuk menangkap ikan. Saat itu, putri siput laut yang tinggal di dalam bak air. Dia juga terbangun dari tidurnya. Dia kembali ke rumah pemuda. Melihat semua makanan di meja sudah habis dimakan. Dengan senang hati dia merapikan. Menyimpannya di atas kompor. Siap memasak untuk pemuda. Putri siput laut menyalakan kompor dengan kekuatan magis. Kemudian dia berlari ke depan tempat tidur pemuda untuk merapikan selimutnya. Berdiri di dekat jendela mendengarkan suara lagu yang akrab. Bagi gadis kerang laut ini, tidak ada yang lebih bahagia daripada ini. Ketika pemuda melihat cerobong asap rumahnya kembali berasap, dia segera mempercepat langkahnya pulang. Begitu masuk, dia disambut dengan aroma harum. Membuka penutup panci dan melihat, makanan sudah panas di dalam panci. Untuk mencari tahu siapa yang memasak untuknya setiap hari, pemuda itu tidak pulang lebih awal hari itu, melainkan berdiri di samping jaring ikan membelah bambu, siap menambahkan keranjang bambu baru untuk rumahnya. Sambil dia merajut, sambil memperhatikan apakah ada orang masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, dia segera menyelesaikan keranjang ikan yang cantik. Pada saat itu, dia melihat cerobong asap rumahnya berasap. Pemuda segera meletakkan keranjang ikan yang dipegangnya dan berlari pulang, agar tidak ketahuan oleh orang di dalam. Dia berjalan dengan hati-hati mendekat. Ketika membuka pintu, dia menemukan seorang gadis cantik. Gadis itu berharap pemuda itu mau menerima dia. Dia bisa membantu mencuci dan memasak, asalkan bisa bersama dengannya. Pemuda itu tahu kondisi rumahnya buruk. Dia tidak ingin dia menderita bersamanya. Maka dia menolak permintaannya. Namun saat melihat gadis itu menangis dengan sedih, dan tanpa tempat untuk pulang seperti dia, pemuda itu setuju dengan permintaannya. Dan dalam hari-hari berikutnya, meskipun keduanya mengalami kesulitan, mereka lelah tapi bahagia. Perlahan-lahan, gadis itu juga menjadi tangan kanan pemuda itu. Lembut, perasaan cinta yang mereka sembunyikan mulai mekar. Bersama dengan itu, kehidupan mereka semakin sukses. Sejak munculnya gadis itu, pemuda itu tidak pernah kembali dengan tangan hampa setelah pergi melaut menangkap ikan. Setiap kali bisa mendapatkan ikan besar dan gemuk. Sampai 2 orang harus menggunakan tandu untuk membawa pulang. Dan semua ini, semua berkat dari putri siput laut yang besar di Laut Selatan sejak kecil. Namun hari-hari bahagia berlalu begitu cepat. Ini sudah tahun ketiga siput laut tinggal bersama pemuda. Suatu malam, angin laut yang tiba-tiba bertiup memberitahu siput laut bahwa Dewi Laut memanggilnya kembali ke laut. Siput laut tidak menyadari bahwa 3 tahun telah berlalu begitu cepat. Sudah tiba. Dia tidak bisa tidur karena tidak tega meninggalkan pemuda. Ketika dia memikirkan Dewi Laut akan membawanya kembali, putri siput laut tidak bisa menahan tangisnya. Pemuda terbangun oleh tangisan, dan bertanya mengapa dia begitu sedih. Akhirnya, siput laut mengungkapkan identitas aslinya kepada pemuda, dan mengapa dia berada di sana. Tanpa ragu, pemuda mengayuh perahunya, dan terus maju di tengah badai. Sepanjang perjalanan, dia tidak gentar oleh ancaman ombak. Dengan keberanian dan cinta pada kerang laut, akhirnya sampai di kuil Dewa Laut. Pemuda itu memohon kepada Dewi Laut untuk memperjuangkan cinta antara dia dan kerang laut. Namun Dewi Laut tidak akan menyerahkan putrinya untuk dinikahkan dengan seorang nelayan miskin seperti dia. Dia mengubah rumah pemuda itu menjadi sebuah istana megah yang mewah, lalu memerintahkan agar dia kembali, dan mengatakan bahwa kerang laut sudah berada di rumah. Kemudian pemuda itu terseret ombak ke tepi pantai. Ketika dia terbangun, menemukan bahwa pondok kayu yang dulu telah berubah menjadi istana megah seperti sekarang, siap menyambut gadis kerang lautnya. Seperti kehilangan ingatan, membawa pemuda itu menuju istana.
memperkenalkan kepadanya berbagai harta karun emas dan perak di sini, dan kekayaan tak terhitung ini, cukup untuk membuat pemuda itu menjadi seorang taipan. Namun bagi dia, tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayangnya terhadap gadis siput laut. Dia lebih memilih untuk meninggalkan semua itu, demi gadis siput laut yang pernah, gadis siput laut yang selalu bersamanya dalam suka dan duka kembali. Pemuda itu dengan marah, mengarungi berbagai rintangan dengan perahu kecil, dan menemukan kembali Dewi Laut. Dewi Laut mengetahui bahwa dia bukanlah orang yang doyan harta, lalu membiarkan putrinya mendapatkan kembali ingatannya. Namun pada saat yang sama, dia juga mengubah gadis siput laut menjadi seperti nenek berusia 60 tahun. Gadis siput laut melihat wajahnya sendiri, menangis hingga tak bisa berkata-kata. Pemuda itu membuka pintu dan melihat gadis siput dengan rambut perak. Tidak hanya tidak mengeluh, malah menghiburnya agar tidak sedih. Dia akan berani mencari Dewi Laut lagi, dan meminta setengah umurnya, agar mereka bisa menua bersama, dan menjalani sisa hidup bersama. Ketika Dewi Laut melihat pemuda itu lagi, dia tersentuh oleh cinta sejati pemuda itu pada gadis siput. Untuk memastikan bahwa dia benar-benar hanya menyukai kelapa laut, Dewi Laut memanggil semua putrinya, membiarkan pemuda memilih kembali. Namun pemuda melihat sekeliling dan tidak menemukan. Kelapa laut menundukkan kepala dengan sedih. Akhirnya Dewi Laut melewati beberapa ujian ini, mengetahui bahwa pemuda adalah orang yang layak dipercayakan seumur hidup, menyetujui agar putri kelapa laut tetap tinggal di